Kalau Anda pemalu mending nggak usah jadi pengusaha. Branding itu nanti ada yang namanya analisis di mana kita itu harus ngikutin pasarnya orang-orang. Ini mau pasarnya kemana arahnya. Harus tahu segmennya dulu juga. Nggak ujuk-ujuk kita jualan, kamu segmennya jualan apa itu, misal ini kunyit asam. Ini kamu mau jual di mana? Orang-orang di Hendrosari, image orang desa masuk ke desa Hendrosari itu mlebu waras, mulai gak tambah waras. Sajane wong nek manyane mlebu waras, mulene kudu tambah waras. Jadi image-nya merah. Ojo ngombe legen, tuae kuat nek mendem. Akhirnya aku kepikiran seperti itu. Enggak semua orang harus mengonsumsi nek ngombe akeh mendem. Akhirnya ganti legen itu. Akhirnya jualah legen terus mulai ini ruang makan disisipi dengan makan makanan khasnya situ. Iya. 7 itu kan tujuan juga. Pitu ya pitulungan. Jadi 7 itu bukan hanya sekedar ngomong-ngomong 7, ada filosofinya juga. 7 itu tujuan dan pitulungan. Tujuannya apa? Tujuannya ben dadi wong sugih. Setelah merantau suruh pulang, gimana sih cara ngembangin ruang makan? Saya akhirnya sekolah lagi dan bisa membuat terobosan atau bisa membuat program-program yang dimana bisa menguntungkan kader-kader Ansor NU untuk bisa berkarya lagi, khususnya di bidang ekonomi kreatif di tahun-tahun ini. Emang harus seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali seluruh pemirsa dimanapun berada. Selamat datang di podcast kembali, podcast Cangkruan Karo Mikir. Hari ini akan terasa seru banget karena kita kedatangan sosok yang pastinya akan bikin kita lapar dan pengen makan. Karena beliau ini adalah seorang pengusaha di bidang kuliner yang sudah sukses bertahun-tahun. Kita bakal ngobrol soal perjalanan bisnisnya, jatuh bangunnya, dan pastinya kita akan diberi bocoran rahasia dapur usaha kuliner. Langsung saja kita kenalkan. Selamat datang Mas Anasrullah. Selaku Direktur Berkah Ilai Group. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Media Center ya? Iya. Nama podcastnya yang harus singkat-singkat. Iya. Cangkir. Oh, cangkir ya. Jadi Cangkruan Karo Mikir. Cangkruan sambil mikir ya. Jadi agar ada manfaatnya dari cangkruan kita, tidak hanya sebatas cangkruan. Filosofinya agak berat itu juga itu. Dan tentunya juga di cangkirnya ini juga ada kopinya mestinya nih. Boleh dinikmati juga lah. Coba seruput sedikit ini. Sambil memikir berarti ini. Iya. Oke, alhamdulillah Camat terima kasih udah diundang di podcast ini. Kebetulan kemarin agak padat dari jadwalnya yang jenengan kasihkan ke saya, tapi akhirnya malam ini kesampaian juga datang ke sini. Terima kasih udah diundang. Mudah-mudahan bermanfaat juga baik bagi saya maupun bagi yang lain. Ya. Untuk pemirsa perlu diketahui juga Mas Anas ini selain bergelut sebagai Direktur Berkah Ilai Group, karena ini masih Mas, kita ini adalah rentetan di momen Harlah Ansor yang ke-91. Jadi kemarin ada 2 episode yang kita lakukan. Episode pertama kemarin adalah terkait dengan narasumber Ketua PAC Ansor dan Satkoryon Bansor di Kedamaian.
yang sudah kita tayangkan di channel kita, dan juga ada satu narasumber sama kader Angsor yang menggeluti bidang usaha. Kebetulan kemarin adalah usahanya ikan patin. Nah, itu. Dan perlu diketahui juga pemirsa, Mas Anas ini juga selain tadi yang saya sebutkan, beliau juga salah satu pengurus PC GP Angsor Gresik. Iya Mas. Iya. Dan ini barengan kita Mas. Selalu bareng. Oke. Masuk di mana Mas? Di bidang apa? Bidang ekonomi kreatif. Berarti pas. Fashionnya Tara. Akhirnya ditebakkan untuk mengurus. Akhirnya masuknya di sekarang ranahnya di kegiatan ekonomi yang dimana tahun-tahun ini memang sulit. Jadi mau nggak mau saya harapannya kalau di Ansor itu bisa membuat terobosan atau bisa membuat program-program yang gimana bisa menguntungkan kader-kader Ansor NU untuk bisa berkarya lagi khususnya di bidang ekonomi kreatif di tahun-tahun ini. Emang harus seperti itulah. Nah, maka nanti saya pengen gali secara menyeluruh apa yang sudah jenengan lakukan. Karena sudah berkailah grup ini tentunya banyak unit-unit usaha di sana. Tapi mungkin nanti kita fokus banyaknya adalah di rumah makannya nanti ya. Baik Mas, boleh cerita sedikit dulu. Bagaimana rumah makan ini ya, yang sebelum hari ini menjadi Berkah Ilahi Group nih. Rumah makan Berkah Ilahi ini bergerak di bidang kuliner. Itu kuliner apa saja Mas? Dan berdiri sejak kapan? Karena kuliner juga segmennya kan juga besar Mas nih. Ada yang kuliner itu bakaran atau apa? Ada minuman. Iya. Khususnya di Berkah Ilahi di bidang apa? Kemudian berdirinya sejak kapan? Oke, gini, Camat. Di tahun 2006 itu pertama kali orang tua saya almarhum Hardi Sunarjo itu mendirikan rumah makan yang sebenarnya basicnya beliau adalah guru. Nekat dia bikin rumah makan kecil yaitu rumah makan Berkah Ilahi. Setelah itu pengembangan di tahun kisaran tahun ke-15 itu mulai dialihkan dia itu melihat ini kok pasarnya itu kalau saya nerusin sendiri itu mungkin enggak mencakup keseluruhnya. Akhirnya setelah saya pulang kuliah sempat juga merantau dulu, ikut orang dulu, emang dibiarkan biar enggak sampai usaha ini mati. Nah, oleh karena itu diberikanlah secara ikhlas. Karena apa saya ngomong secara ikhlas? Dia tuh merasa ini harus dikembangkan oleh anak-anak muda. Jadi tahun itu seperti itu, dikembangkan oleh anak-anak muda. Akhirnya saya suruh pulang, setelah merantau suruh pulang, gimana sih cara ngembangin rumah makan. Saya akhirnya sekolah lagi dan di tahun 2015 mulailah saya bergerak di manajer rumah makan Berkah Ilahi. Di tahun yang ke-17 itu manajemen isu sudah mulai saya tata. Ternyata di 2021 terjadilah momen-momen yang semua orang tidak akan membayangkan kalau ada yang namanya wabah COVID. Nah, di mana itu sangat bagi orang-orang usaha F&B itu kan harus ada yang namanya customer datang untuk melihat dan mencicipi makanan, tapi nggak boleh. Mau nggak mau kita harus ditutup. Dan dari beberapa karyawan harus dipulangkan. Warungnya tutup, itu harus jalan. Itu saya ngerasa iki bisa lanjut terus apa enggak. Dari situlah malah menjadikan saya itu menciptakan inovasi yaitu Berkah Ilahi Catering. Karena notabene catering itu kan dikemas yang higien terus disajikan atau dijual di luar tanpa harus datang ke sini. Nah, itu keluarlah di tahun 2021 keluarlah berdirilah Berkah Ilahi Catering. Malah nggak jadi down, tapi malah menjadi inovasi lagi di mana nggak hanya sekedar rumah makan melainkan juga
melayani catering juga nasi kotak pun, nasi kotak box yang mulai dari ukuran kecil yang emang dibuat anak-anak sekolah hingga sekarang dibuat wedding, dan akhirnya kita punya yang namanya Berkah Ilahi Catering itu bisa melakukan pelayanan-pelayanan di wedding, baik di mulai dari rumah, lamaran, hajatan kecil hingga di gedungan sampai sekarang. Nah, oleh karena itu Berkah Ilahi Catering setelah di tahun 2021-2022 melakukan inovasi, rumah makan akhirnya ikut tumbuh. Karena di situ saya mengenal yang namanya nge-branding dari awal lagi. Kenapa kok ngomong dari awal lagi? Karena ini sudah terbentuk itu namanya rumah makan. Cuma rumah makan aja. Yang dulunya hanya berjalan untuk melayani customer datang. Tapi sekarang rumah makan ini beralih fungsi, tidak hanya makan di tempat, juga makan di luar. Yaitu kita harus membranding lagi di setiap event-event apa itu pameran. Berarti sampean ini lebih banyak di pengembangan ya? Iya. Sekarang akhirnya di tahun 2001 kena lockdown, orang tua saya juga keambil, ya. Akhirnya di situ saya beralih tingkat menjadi direktur yang awalnya hanya sekedar manajer, sekarang menjadi direkturnya rumah makan Berkah Ilahi. Mungkin Mas bisa diceritakan ya untuk motivasi teman-teman juga, cerita mungkin di balik lahirnya awalnya rumah makan Berkah Ilahi sampai hari ini berubah menjadi Berkah Ilahi Group yang sudah mulai berkembang itu. Bagaimana awal mula cerita di balik lahirnya inilah, barangkali tahu. Nah, ini ceritanya seperti ini. Jadi rumah makan itu sebenarnya basicnya itu yang punya bukan asli entrepreneur atau pengusaha restoran. Dua sosok ini adalah guru. Yang pertama dia guru SD, Iya. yang kedua guru madrasah diniyah. Yang paginya itu satunya berangkat ngaji, yang satunya berangkat jualan ayam ke pasar. Nah, usut-usut orang tua saya abah itu memikirkan potensi apa sih yang bisa dikembangkan di desa yang banyak sumber dayanya. Iya. Apa? Yaitu legen. Orang-orang di Hendrosari, image orang desa masuk ke desa Hendrosari itu mlebu waras, mulih gak tahu waras. Sajane wong namanya nih mlebu waras, mulihnya kudu tambah waras ya. Jadi image-nya merah. Image-nya jadi merah. Jadi desa merah. Jadi mlebu waras sama mulihnya tambah gendeng. Atau bisa mabuk dan lain sebagainya. Karena apa? Di situ setelah minum-minuman dan lain sebagainya. Ada satu titik di mana itu orang-orang bisa memanfaatkan sumber daya lontar atau pohon jualan untuk berobat, yaitu jualan legen. Tapi sulit. Niat orang baik itu sulit. Karena sulitnya apa? Membikin legen dan membikin tua itu ribetan bikin legen. Yang pertama harus higien. Ya, tempatnya. Terus apa itu nanti penyimpanannya biar nggak fragmentasi dan bisa dikonsumsi untuk obat. Awal mulanya itu bukan untuk aku tak nggawe apa rumah makan sing dodolan ayam panggang, enggak. Tapi emang kalau makanan ayam panggang sudah identik dari dulu, dari nenek moyang saya dibuat ayam panggang, dibuat untuk selamatan dan untuk tambul, cara ngono gampang itu. Termasuk di sana juga banyak ya rumah makan. Sekarang mulai berkembang itu. Jadi banyak. Jadi kita nggak merasa tersaing, malah makin banyaknya orang berusaha di dunia kuliner jadikan desa itu kuliner.
Nah, emang dari dulu cuma belum ke expose aja. Dan Iya. kemarin dulu nenek moyang itu sudah jualan di tahun itu, tahun 80-an yang saya mengerti itu sudah jualan ayam panggang, terus apa itu belut, tapi konsumsinya ada dibuat hajatan dan dibuat tambul cara gampangnya ngono biyen iku. Akhirnya buatlah apa itu rumah makan yang dulunya itu berkah ilahi dan depot Legen Sifa. Dulunya itu Legen Sifa itu obat. Di obat Legen yang digunakan untuk menghilangkan penyakit alternatif prostat. Nah, kencing batu. Ojo ngombe Legen tuae kuat nenek nendem. Akhirnya aku kepikiran seperti itu. Enggak semua orang harus mengonsumsi nek ngombe akeh mendem. Akhirnya ganti Legen itu. Akhirnya jualah Legen terus mulai ini ruang makan disisipi dengan makan makanan khasnya situ. Iya. Belut, bandeng, terus apa itu ayam kampung, wis 3 iku doang. Akhirnya kita riset ke Gresik kemana, oh ada gurami, kita jual gurami. Terus kebetulan saya mondok tuh di Paciran, ada yang namanya es dawet siwalan. Kita es dawet siwalan ke Indrosari, ya jual lah yang karena sama-sama punya pohon apa itu Siwalan ya. Itu akhirnya kita punya yang namanya dawet siwalan dan sekarang berkembang ada nasi dasil, dilan. Iya, banyak sekarang di Indrosari. Banyak lah inovasinya anak-anak muda sana itu. Saya merasa senang, bukan merasa persaingan, enggak. Saya juga merasa senang, itu bentuk kita itu bareng-bareng untuk membangun ekonomi ya, membangun ekonomi ke masyarakat. Menjadikan desa wisata kuliner di area Gresik. Yang sekarang enggak ada kecuali di Indrosari. Apalagi ketambahan Lontar Sewu. Itu wisata itu ya. Wisata. Semakin berkembang. Nah itu pemirsa, banyak menu yang disuguhkan di rumah makan Berkah Ilahi khususnya. Yang ada di sini, masih lebih banyak di sana. Masih banyak nih dari Berkah Ilahi Catering yang live COVID. Ya, habis ini juga COVID untuk penolak dulunya itu nggak gencar dulu ini. Mas waktu COVID-nya itu orderan itu sampai 150 botol. Untuk COVID. ini apa beras kencur asam itu. Jadi kita packing kecil-kecil, habis ada yang besar itu tuh. Karena apa itu katanya ya omong wes gawe apa kekebalan tubuh apa ya wes lah gila. Bagi saya itu ada berkahnya ada susahnya apa harus memulangkan dari karyawan ya. Iya banyak karyawan kita harus pulangkan, tapi after COVID, sesudah COVID malah sekarang menjadi 22 belum termasuk anak-anak catering, kalau total sekitaran 38. Yang membedakan Mas, yang membedakan khususnya di rumah makannya, yang membedakan rumah makan Berkah Ilahi dengan rumah makan yang lain, karena setahu saya khususnya di Indrosari banyak berdiri rumah makan di sana. Nah ini yang membedakan apa kira-kira sehingga banyak customer yang pengen berbondong-bondong untuk makan di sana lah. Kalau ngomong membedakan dari segi makanan itu judulnya banyak yang sama, juga banyak yang jual Legen yang banyak yang jual beras kencur kuntasem, banyak yang jual gurami ayam panggang semua ya banyak. Tapi yang membedakan kita itu adalah kualitas juga pelayanan. Emang kita sudah membangun, jadi untuk pelayanan ya sudah pelayanan tingkat menengah ke atas juga, semi restoran ya. Iya sudah dikatakan restoran karena emang harganya sudah ngikutin restoran. Terus apa itu waitersnya atau pegawainya juga ngikut SOP-nya restoran. Jadi sudah ada CGC sendiri, bagian marketing sendiri, bagian waiter sendiri. Kalau konsepnya itu di sana seperti apa? Ini kalau ngomongin konsep, jadi ini nanti nyambungnya itu juga
ke branding juga. Iya. Khususnya konsep di tempatnya, di rumah makannya itu ala hotel, ala di situ ya lesian sih. Oh, lesen. Iya, lesian. Maknya masih lesian. Ada sih tempat yang apa itu resmi di VVIP dan VIP. Kalau gedung untuk apa skala besar, kelas VIP skala maksimal 20 orang. Jadi emang khusus untuk apa ruangan rapat kecil, skala kecil. Jadi kebetulan ada ruangan-ruangan seperti itu, nanti bisa anak-anak media barangkali mau meeting. Siap, kawan-kawan. Besok kita meeting di sana tanpa bayar. Pasti. Ya, berarti foto itu monggo. Selain COVID kemarin yang hampir dunia lah ya yang merasakan dampak dari COVID, termasuk itu juga salah satu menjadi tantangan di dunia bisnis ya. Selain itu sih tantangan yang paling terasa berat, khususnya saat merintis di rumah makan itu apa dulu? Tantangan paling berat inovasi ya. yang saat ini nggak bisa diprediksi jangkanya sampai berapa lama gitu. Jadi harus up to date juga. Iya. Jadi ini juga bisa pesan untuk teman-teman yang mau memulai karir bisnis atau khususnya di bidang F&B. Emang inovasi itu dengan adanya kecanggihan teknologi informasi, apalagi ketambahan IE, mau nggak mau kita itu harus sering-sering update apa yang bisa membuat orang itu tetap kembali lagi pesan kita lagi. Pernah nggak Samen waktu merintis sampai hari ini mungkin juga ya, pernah nggak sih terus dari tantangan yang ada di sekitar kita terus sehingga menjadikan kita itu hampir menyerah lah? Hampir menyerah pernah. Apa tantangan waktu itu apa kira-kira? Itu mas, apa waktu itu nge-branding. Oh berarti kembali di branding lagi ya? Iya, kayak berkailah catering itu gimana ya caranya apa itu mengenalkan orang lagi itu. Kalau hanya sekedar ngomong di berkailah ada cateringnya tuh, ternyata nggak semudah itu cu. Iya. Apalagi hanya ngomongin relasi aja juga nggak cukup. Akhirnya inilah yang namanya branding itu nanti ada yang namanya analisis, di mana kita itu harus ngikutin pasarnya orang-orang. Ini mau pasarnya kemana arahnya, harus tahu segmennya dulu juga. Nggak ujuk-ujuk kita jualan, kami segmennya jualan apa itu misal ini kunyit asam, ini kamu mau jual di mana, pasarnya menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jangan malah ada gitu. Dulu itu catering dari menengah ke bawah, tapi di situ kok sulit. Malah pernah dibilang ini gemuran gak jadi aku mas, karena apa? Takut nggak sesuai ekspektasi saya itu apa nikahan itu sekali seumur hidup loh. Jadi kita itu aduh kita minta ikat tuh untuk mengenal seperti apa. Jadi lebih ke branding lagi ya? Ya branding. Terus banyaknya rumah makan yang berdiri. Bukan rumah makan apa aja, tapi persaingan di dunia F&B. Oh gitu. Contoh kalau mau rumah makan ada yang namanya makanan instan yang cepat. F&B sekarang itu ada mie gacoan, bisa disebut merek, banyak lagi mie setan, mie dan lain sebagainya. Apalagi yang kecil-kecil itu yang mulai harga 8.000, 5.000. Nanti dengan apa bisnis besar langsung harga 10.000, tapi kualitasnya kayak seperti itu. Nah, itu membuat orang ada mangan gak wis mangan duit iki sakmene ya. Ini sudah ada enak sakmene orang akeh. Nah, itu tantangan. Jadi gak iso ngomong loh aku tutup angin salahku, enggak, tapi mesti ada pengurangan apa berapa persen segmen kita. Tapi gimana caranya kita naik lagi? Kembali branding harus dimunculkan.
kembali branding harus dimunculkan, gimmick lagi. Iya. Terus adanya ini Mas Anas ya, adanya wisata yang berdiri di sana, Lontar Sewu itu ya, itu keberadaannya sangat berdampak menarik konsumen enggak kira-kira? Sangat berdampak, sangat banget. Akhirnya kemarin saya rasa seneng. Karena di Lontar Sewu sendiri kan juga ada rumah makannya juga kan di dalamnya, karena saya juga sering ke sana juga. Iya, tapi lagi-lagi Mas, dengan adanya banyak rumah makan di dalam, baik di Lontar Sewu maupun yang lain, itu bagi saya itu tetap yang namanya kurangnya mengurangi pelanggan itu ada. Tapi lagi-lagi kita akan membedakan segmennya dulu. Kalau dia itu sekarang itu nggak ngomongin menengah ke atas atau menengah ke bawah, melainkan segmen milenial kita ambil. Iya benar. Itu yang hari ini sangat besar. Gen Z itu meskipun nggak bisa beli buahnya, tapi dia itu selalu konten di situ. Itu nilai plus juga. Dengan berbagai bonus-bonus itu, misal, ayo kita rebutan ayam panggang harga 12.000, tapi harus mengikuti akun ini dan belinya lewat les dan lain sebagainya. Itu yang bisa kan Gen Z. Iya. Dan repost. Kalau hanya mengikuti masanya orang dulu atau generasi saya yang bahkan yang sebelumnya juga kadang oleh arisan tok merunu ataupun dapat rezeki apa ke situ. Nah, ya kita akhirnya ya menunggu bola, tapi nggak jemput bola. Sedangkan kita harus sama-sama. Berarti sekarang tantangannya termasuk ada di bagaimana kita di marketing ya, pemasaran, promosinya. Sejauh ini yang sudah dilakukan sampean selaku direktur nih, strategi yang terbukti efektif untuk menarik pelanggan itu apa yang sudah dilakukan? Yang terbukti efektif itu adalah mendatangkan influencer. Iya. Influencer atau bikin konten yang setara dengan, kalau semisal ambil gampangnya ya tinggal jiplak aja ada FYP apa ya itu ngikut konten itu gitu aja. Berarti kita pakai media ya hari ini untuk promosi pakai media. Media sosial yang sangat berpengaruh di bisnis sampean ini apa hari ini yang sudah dilakukan? Itu di Instagram dan TikTok sih yang lebih pengaruh. Dua itu dari platform itu selalu diupdate. Bisa disampaikan ke pemirsa Instagramnya dan lain-lain. Instagramnya di Lesian BI, nanti bisa ditambahkan ya tim audio editing, ada di Lesian BI yang untuk Instagram, di TikToknya RM Berkah Ilahi ya, ada dua itu tadi. Nanti di catering Berkah Ilahi catering, ada Instagram dan TikTok. Kalau untuk kemarin saya juga melihat di bulan Ramadan pengunjung juga paling banyak itu emang dari Instagram dan itu Mas Maps, Google Map. Iya. Itu pun berarti kan arahnya berarti kan di antara dua itu. Dia tahu dari TikTok atau Instagram, habis itu pencariannya menggunakan map tadi. Belum sampai ke mungkin di website, kemudian di YouTube. Tapi enggaknya itu kurang efektif juga. Karena emang pasarnya sekarang di itu Instagram TikTok kan nanti keluar tuh. Ibarat kita pengunjungnya kayak Instagram malah sampai centang biru kan emang pengunjungnya drastis juga, cepet juga. Padahal konten-kontennya itu kadang masuk akal juga, seperti konten parkir. Iya, pikir nanti mutu-mutuin terus ngikutin konten-konten itu joget-joget tren. Nah, itu seperti itu. Ya wis, ngikut lah. Sebenarnya
sekarang ning jiplak. Iya. Kalau bikin sendiri agak sulit untuk FYP. Ya mungkin nanti setelah kita podcast berdua hari ini, kan nanti juga akan ditayangkan di channel YouTube kami ya Nustolarjo. Mudah-mudahan ini juga salah satu apa? TikToknya ada nggak? Ada sosmed kita mulai TikTok, Instagram, Facebook itu sudah ada semua lah. Iya. Jadi nanti ya mudah-mudahan tadi lah bisa menambah promosi sampean di sini juga. Nanti di ending akhirnya tadi kita akan diajak diskusi di sana ya. Siap-siap teman-teman. Mas Anas ya. Sejauh ini ya, sejauh yang sudah sampean lakukan sebagai direktur terkait dengan inovasi dan pengembangan yang dulunya hanya rumah makan Berkah Ilahi yang hari ini menjadi Berkah Ilahi Group nih. Bagaimana sampean terus berinovasi agar bisnis ini tetap menarik bagi konsumen? Inovasi yang pertama yang saya jalankan tetap di dunia F&B. Yang pertama adalah untuk pengembangan di cabang. Ini rencananya mau buka cabang. Oh, sudah rencana ke sana? Sudah. Mana? Kedamaian? Ketangan kalau dekat Pak. Mungkin insya Allah daerahnya Sidoarjo dan di Gresik Kota. Tidak ada dua itu. Terus ini di Berkah Ilahi juga mau pindah segmen juga di Berkah Ilahi Catering itu. Rencananya mau ke Berkah Ilahi. Sudah ada brandnya juga, Berkah Ilahi Signature, tinggal menunggu launchingnya saja. Berkah Ilahi Signature itu anak dari Berkah Ilahi Catering, cuma pelayanannya lebih lebih VVIP lagi. Oh, Dari segi jadi harganya juga jadi pindah pasar gitu aja. Terkait dengan akan ada rencana buka cabang sampean tadi. Analisa yang dilakukan kenapa kok harus ke Sidoarjo atau ke Gresik Kota? Berarti ini kan yang sampean bidik adalah di wilayah-wilayah perkotaan. Padahal kalau sampean lihat dari ini nggih, pengembangan populasi penduduk nih. Orang kota itu sudah mulai bergeser ke desa loh. Ke desa. Kenapa tidak dianalisa juga sampai? Gini Pak, ini kan pengembangan dari Gresik itu kan pengembangan ke deretan kita Gresik Selatan itu kan untuk hunian. Nah, kalau untuk hunian kita tuh memikirkan masalah radius dulu. Iya, antara yang utama ya. Iya, utama itu mencakup berapa radius yang mulai nggak mengenal Berkah Ilahi. Berkah Ilahi. Ternyata sampai kalian pun sudah masih mengenal. Nah, jadi seperti itu. Berarti lebih cenderung di radius ya? Iya, karena sampean beranggapan di yang hari ini sudah jalan radius sampai wilayah Gresik Selatan, Krian itu ternyata sudah bisa menjangkau. Nah, oleh karena itu nanti diambil titik tengahnya di Sidoarjo itu Sidoarjo mananya gitu. Nanti kita tarik di situ. Kalau keinginan kita hanya di daerah Wonoayuan situ, tapi kan lagi lihat nanti gimana segmennya. Jadi agak sama-sama nggak terlalu jauh juga. Dari kemarin sebar angkat juga dan mencoba untuk mencari pasar. Sampai manakah kalau diadakan di sini tuh antusias orang jajannya gimana? Itu pengaruh banget. Kalau diwiringin Anom dan sini emang kalau lihat dari nilainya kemarin masih kurang gitu karena masih banyak persawahan, belum huniannya belum full. Tetapi kalau Surabaya Barat atau Gresik ke sana menganti aja sampai Lakar itu beda loh Mas. Beda. Menganti sampai Lakar itu beda. Apalagi yang ini menjeng yo tambah beda lagi. Sampai ini sudah ada menu apa sih Mas yang bisa dinikmati oleh customer? Kalau menu sampai sekarang kita masih menu Nusantara. Ya, olahan yang banyak rempah-rempahnya, ayam panggang, ayam bakar.
terus nanti olahan seafood jadi masih untuk western atau makanan barat masih kita kembangkan tapi di dunia cateringnya aja. Sudah ada rencana nggak pengembangan mungkin menu baru atau konsep yang baru? Menu baru itu selalu ada di setiap tahun, tapi segmennya untuk menggantikan aja, bukan untuk paten. Oh gitu. Iya, dan untuk jadi gini, F&B itu kerasnya karena apa? Kalau kamu nggak mau inovasi lagi selesai itu. Iya, Rin seperti itu memang. F&B Zamannya seperti situ. itu. Contoh halnya dari kita dulu Camat, waktu anak-anak tahun 90-an, dari 90-an sampai sekarang. Di tahun 2026 atau 2010, mana ada yang namanya tahu kres? Mana ada yang namanya tahu genjrot? Adanya baru tahun-tahun ini. Jadi inovasi dengan adanya pengembangan informasi melalui media itu kalau nggak up to date hilang itu. Iya. Karena persaingan juga semakin banyak. Pentol sama dulunya ada pentol api ya pentol cilok. Saya pakai pentol bakar. Pentol bakar, terus roti bakar tapi harus ikut ada roti bakar masih ada perkembangan lagi. Roti bakar asli. Dulunya digoreng, sekarang ada roti bakar asli. Tahu, dulu nggak ada tahu susu. Iya. Karena itu saya ngikutin sama. Nah ini pemirsa, banyak hal yang bisa kita dapat dari podcast dengan narasumber Mas Anas ini. Nanti teman-teman pemirsa dimanapun berada, kalau ingin melakukan hal ini, monggo-monggo saja. Mungkin ada Mas Anas saran atau tip lah barangkali nanti ada kader-kader Ansor lain pengen memulai usaha rumah makan. Nah ini sekaligus bukan closing ya? Bukan closing. Pelajaran apa yang paling penting untuk diperhatikan teman-teman yang pengen membuka usaha di dunia rumah makan inilah? Kalau saya lebih sarankan jangan langsung ke rumah makan atau restoran. Kalaupun iya itu juga nanti harus banyak riset juga. Kembangkan kalau di dunia F&B, UMKM F&B itu lebih banyak dan segmennya itu jangkanya pendek-pendek, 1-2 tahun selesai, 1-2 tahun selesai. Contoh halnya di F&B ada yang namanya ST, 1-2 tahun selesai. Kalau bisa 1 atau 2 tahun itu sudah pengembangannya 5-6 karena emang modalnya nggak terlalu banyak. Terus inovasinya juga banyak juga pengembangannya. Jadi F&B itu kalau tetap mau berjalan banyak inovasi, jangan lupa brandingnya karena yang sering dilupakan orang-orang kadang adalah branding. Iya. Ya, jarang orang Bapak Nong tuh ST. Coba lihat apa yang udah punya brand itu ST Indonesia dan lain sebagainya. Itu emang dari viral ya. Kita bisa berpikir F&B itu harus banyak-banyak kreasi. Harus berani ngonten. Terus nggak usah malu. Wong saya aja nggak nyalon DPR, saya ikut calon kok meskipun nggak jualan kok. Saya hanya jualan nasi box bukan nyalon. Kenapa? Kalau Anda pemalu mending nggak usah jadi pengusaha. Kesalahan yang perlu dihindari sejak awal ketika berbisnis di dunia ini apa sebenarnya? Itu menggampangkan perhitungan. Gampang. Jadi jangan, kalau saya itu ngomong sedikit pesan ya, ngikutin kalau mau usaha itu ngikutin orang Cina, ngikutin orang Arab, ngikutin orang Jawa, dan ngikutin orang Madura. 4. Yang Cina ikutlah untuk manajemen profesionalnya atau perhitungannya. Kalau orang orang Madura diambil akasnya, ngedurondok di wakas. Saya pernah di Madura berapa tahun?
Saya 4 tahun. 4 tahun. Iya. Berarti banyak bahasa Madura yang sampean kuasa. Lumayan iki, bisa lah. Tapi jangan promosi bahasa Madura diwingi lah. Iya. Jadi gitu, orang Madura itu uletnya enggak ukuran. Orang Arab itu selalu mengingat bahwasanya setelah ibadah itu kita harus bekerja, bukan dibalik. Nek wong jenengane kalau ngikut orang Cina setelah kerja kita ibadah, nanti kebalik-balik malahan. Dan orang Jawa adalah orangnya itu sabar, loman. Itu Dari 4 ini sudah sampean terapkan semua? Mulai dari Jawa, Cina, Madura, Arab. Ini masih saya prosesnya. Dan emang saya harus menerapkan. Nah, karena apa? Kalau pesannya seperti itu. Contoh halnya kita menggunakan komputer dan pengawasan CCTV. Itu sudah ngikut Cina. Kita bisa ngontrol lewat sini, ya kan? Iya. Terus memasukkan jejak record. Ini kan saya gak mau pos dulu dhewe. Lah, boleh tukaran le dulure nek mboten niku. Jawa akas wis apa tak lakoni apa itu Madura apa tak lakoni Madura enak ngene sampai dadi Rubicon. Iya, sampai hari ini banyak berkeliaran di media sosial juga ya. Madura itu warungnya ada yang 25 jam. 25 jam jam lu sapa Man? Loh, malah yang terbaru saya lihat di IG-nya Buko Viva kalau enggak salah itu. 50 jam bukanya. Wah, ketemu dia. Iya. Ke depan Mas, impian besar sampean ke depan untuk pengembangan Berkah Ilahhi Group ini apa? Barangkali bisa dibocorkan hari ini lah. Yang pertama, termasuk ini kan sebagai bentuk ucapan adalah doa itu apa? Yang pertama saya pengen penguakan ini bukan hanya sekedar makan. Yang pertama, kalau grup sampai sekarang sudah ada properti ya. Ada properti, ada showroom mobil, terus Berkah Ilahhi Catering dan Berkah Ilahhi rumah makan itu sendiri. Harapannya ke depan rumah makannya lebih banyak ya, lebih banyak. Mungkin kalau cita-cita saya itu 7 cabang ya, 7 cabang untuk rumah makan wilayah Jawa Timur. 7 itu kan tujuan juga, pitu ya pitulungan. Jadi 7 itu bukan hanya sekedar ngomong-ngomong 7, ada filosofinya juga. 7 itu tujuan dan pitulungan. Tujuannya apa? Tujuannya ben dadi wong sugih. Kalau orang sugih nanti bisa ada kita punya pondok hafid ya, sudah ada di daerah Dirjo itu kita bikin itu ada basis Badung Amil zakat nanti yang bisa disalurkan itu, jadi lebih bermanfaat lagi, terus bisa membantu untuk organisasi NU dan sebagainya, keagamaan itu lebih manfaat juga. Jadi arah pengembangannya bukan hanya di dunia bisnisnya saja ya, termasuk di sosial keagamaannya juga akan dibidik. Itu madrasah juga. Ya. Baik pemirsa, ini obrolan ini kalau kita lanjutkan mungkin durasinya akan sangat butuh banyak nih. Butuh nanti kalau punya inovasi baru, Mas Anas bisa datang lagi ke sini untuk ngobrol. Nah, ini adalah beberapa produk pemirsa yang kita tampilkan di sini. Sebenarnya tadi saya pesan Legen Siva, ternyata kehabisan pemirsa. Mau bawa Legen sama Daud Siwalan, cuma kebetulan kehabisan. Ya mohon maaf sekali pemirsa, mudah-mudahan yang kepingin mencicipi ya bisa langsung ke rumah makan. Khusus kru media nanti kita ke sana gratis. Iya. Oke Mas Anas, monggo kami persilahkan entah itu closing statement atau bisa juga menyampaikan terkait Berkah Ilahhi hari ini dan ke depan saran untuk teman-teman lah, barangkali yang ingin mulai usaha entah itu di rumah makan atau beberapa yang sudah berdiri hari ini di Berkah Ilahhi Group. Monggo.
Untuk closing statement saya, jangan takut untuk memulai usaha, karena kita itu masih dalam pasar persaing global juga, banyak inovasi, banyak tempat. Jangan takut, wah ini sudah terlambat atau belum. Lakukan aja sesuai dengan keinginan, tekad yang bulat, terus berinovasi, jangan pantang menyerah. Itu aja dari saya, dari untuk memakan Berkah Ilahi atau Berkah Ilahi Group. Yang mau makan yang higien, halal, mari bisa ke rumah makan Berkah Ilahi. Kita akan menyajikan makanan terbaik saya, baik di rumah maupun di acara penting kalian, baik wedding maupun yang lain. Itu aja dari saya, Mas Mat. Terima kasih sudah diundang. Siap. Hal-hal atau momen-momen ini juga langka. Oke. Baik, terima kasih Mas Anas sudah hadir juga di podcast Cangkruan Karo Mikir. Nanti kita sambung di momen-momen lain yang lebih seru yang bisa dinikmati oleh pemirsa NU Sidoarjo. Pemirsa dimanapun berada, obrolan ini tentu sangat luar biasa. Perjalanan dari mulai cerita dari Mas Anas tadi, semoga teman-teman atau pemirsa dimanapun berada yang mendengarkan bisa dapat inspirasi, motivasi, dan mungkin juga ada keberanian juga buat memulai usaha sendiri, entah itu di bidang rumah makannya atau lain-lain ya. Dan pemirsa dimanapun berada juga bisa yang butuh tempat diskusi atau makan bersama dengan saudara, relasi kerja dan lain-lain, teman-teman organisasi juga, monggo kita bisa datang ke rumah makan Berkah Ilahi di Hendrosari. Tentunya di sana juga bisa yang punya anak khususnya, ada wisata Lontar Sewu, bisa kita nikmati di sana. Terima kasih Mas Anas sudah berbagi pengalaman di podcast kami. Jangan lupa teman-teman follow dan subscribe channel kami NU Sidoarjo. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan tetap semangat mengejar mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.